segera Allah beri kesehatan ya nak ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sudah sarapan semua? Sudah. Oke, semangat pagi. Pagi. Ulang ya. Kalau semangat pagi. Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Apa kabar siswi hebat? Begitu banyak nikmat yang Allah berikan, itu baik nikmat kesehatan, sehingga Allah mempertemukan kita kembali di kelas 9E. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik nak, masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Apa nak? Ada yang tahu angkat tangan? Apa Quinta? Listrik statis. Masya Allah. Beri tepuk tangan dulu. Nah, ayo, siapa yang berani? Siapa yang masih ingat contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari? Fadila. Petir. Benar petir? Benar. Kemarin Ibu sudah menjelaskan bahwa di dalam surat Al-Qaf ayat 13 bahwa Allah itu menciptakan petir, ya. Dengan datangnya petir itu memberikan kita ketakutan atau harapan. Dengan adanya petir maka timbullah mendung. Nah, kalau mendung tanda-tanda akan turunnya apa? Hujan. Siapa yang bersyukur ketika turunnya hujan? Kenapa bersyukur, baby? Karena hujan adalah rezeki. Hujan adalah rezeki. Siapa yang tahu doa ketika turun hujan? Nah, Safira. Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi ketika hujan turun itu begitu banyak harapan. Contohnya kayak petani, tahu petani? Petani itu pasti dia mengharapkan turunnya hujan supaya apa? Supaya ladangnya dia terbasahi dan lain-lain. Oke, kita lanjut materi hari ini. Kemarin Ibu janji kita mau apa? Mau praktek. Ini apa? Suka main balon? Ini apa? Nah, jadi hari ini kita mau percobaan sederhana. Tujuan pelajaran kita hari ini itu mempelajari cara terjadinya listrik. Nah, di depan Ibu sudah menyiapkan alatnya. Yang pertama balon, ya. Yang kedua penggaris. Yang ketiga Nah, di sini ada LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nah, nanti di sini ada alat dan bahannya, ada penggaris, ada balon, ada gunting, ada potongan kertas. Nah, setelah ini Ibu bagi per kelompok. Silakan antum amati apa yang terjadi jika penggaris digosok ke kain wol.
dan balon digosok ke tangan. Painter? Painter? Tafadhol perwakilan kelompok. Ini kelompok Fadila. Ini kelompok Baby. Ini kelompok Seren. Ini kelompok Dahlia, ya. Saya silakan per kelompok melakukan percobaan sederhana. Silakan kertasnya dipotong-potong, kemudian ditempelkan dengan penggaris. Dan sebaliknya, pada balon pun juga. Nanti balonnya digosok-gosok ke tangan, kemudian ditempel kepada potongan kertas, kemudian apa yang terjadi? Ya, tafadhol. Ya, kelompok ini silakan. Yang besar kakak. Itu. Yang besar. Banget ya, Bu. Baik. Tambah sedikit lagi ya. Ini ikan. Ikannya yang keras ya. Ini takutnya Baby, balonnya kayak gini gak apa-apa kan? Gak apa-apa dong. Balon tuh isinya mesin neutron atau elektron? Balon itu menangkap elektro. Sudah nak? Dari potong kertasnya. Ya, baik. Penggarisnya mana? Ini sudah? Sudah belum? Mana kertasnya, potongan kertasnya?
menggunakan penggaris, balon, gunting, dan potongan kertas. Langkah kerja, gunting kertas menjadi potongan kecil-kecil. 2. Gosok penggaris pada rambut yang kering secara searah. 3. Dekatkan penggaris pada potongan kertas kecil. 4. Amati yang terjadi. 5. Tiup balon dan ikat ujungnya. 6. Pegang balon dengan satu tangan dan dengan cepat gosokkan tangan yang satu lagi maju mundur di permukaan balon 8 sampai 10 kali. Dekatkan balon pada potongan kertas kecil. 8. Amati yang terjadi. Hasil pengamatan, penggaris plastik digosok dengan kain atau rambut kering. Bermuatan positif, kertas. Bermuatan negatif, penggaris plastik. 2. Balon digosok dengan tangan. Bermuatan positif, kertas. Bermuatan negatif, balon. 1. Apa yang terjadi dengan balon ketika digosok? Balon akan menolak elektron bermuatan negatif. Benda yang bermuatan listrik statis dapat menarik atau menolak. Kedua, apakah banyaknya gosokan pada balon mempengaruhi hasilnya? Iya, banyaknya gosokan pada balon membuat balon bisa menangkap elektron bermuatan negatif. 3. Apa yang terjadi pada potongan kertas kecil ketika didekatkan dengan balon yang bermuatan listrik? Jelaskan dan memberikan bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Kertas akan terangkat ke balon karena balon menambah elektron negatif. 4. Apakah menggosok balon dalam satu area memberikan hasil yang berbeda dengan menggosok balon dalam area bolak-balik? Iya, karena hasil yang lebih memuaskan akan terjadi jika menggosok dengan satu arah. 5. Apa yang terjadi ketika penggaris yang telah digosok rambut didekatkan pada potongan kertas kecil? Kertas akan terangkat karena menangkap elektron bermuatan negatif. 6. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pada kegiatan di atas, semula penggaris plastik tidak dapat menarik potongan-potongan kertas kecil yang didekatkan. Namun setelah digosok dengan kain atau rambut, penggaris tersebut dapat menarik potongan-potongan kertas kecil. Hal itu menunjukkan penggaris plastik menjadi bermuatan listrik setelah digosok dengan rambut. Kesimpulan percobaan, penggaris dan balon awalnya bermuatan netral yang menangkap pertambahan muatan dan elektron. Hal itu terjadi karena sudah digosok dengan tangan atau rambut dan akhirnya berubah menjadi negatif. Potongan kertas bermuatan negatif didekatkan oleh penggaris dan balon yang sudah digosok, lalu hal tersebut menerima aliran elektron dari penggaris dan balon yang menyebabkan kertas menempel. Sekian dari kelompok 1. Ada yang ingin bertanya? Oke, beri aplaus dulu. Ada yang menanggapi? Ada yang menanggapi? Ada yang banyak komentar? Sudah paham semua? Oke. 90 untuk kelompok A, Ibu kasih poin. Oke, sahabat. Lanjut kelompok B. Kelompok B, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana dari kelompok 2 atau kelompok B akan mempresentasikan program kerja studi kami berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan. Tujuan dari percobaan ini adalah mempelajari cara terjadinya listrik statis. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk percobaan ini adalah penggaris, balon, gunting, serta potongan kertas. Langkah kerja dari percobaan ini yaitu gunting kertas menjadi potongan yang kecil-kecil. Lalu gosokkan penggaris pada kain wol yang kering secara searah. Yang ketiga, dekatkan penggaris pada potongan kertas kecil. Lalu amati apa yang terjadi. Yang kelima, tiup balon dan ikat ujungnya. Lalu pegang balon dengan satu tangan dan gosokkan dengan cepat satu tangan secara maju mundur di permukaan balon sekitar 8 sampai 10 kali. Yang ketujuh, dekatkan balon pada potongan kertas kecil. Lalu yang terakhir, amati apa yang terjadi. Hasil pengamatan kami berdasarkan percobaan ini, penggaris plastik yang digosokkan dengan kain wol kering itu bermuatan negatif, sedangkan potongan kertas tadi bermuatan positif. Serta balon yang digosokkan dengan tangan jadi bermuatan negatif, sedangkan potongan kertas bermuatan positif. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa yang terjadi dengan balon ketika digosok? Balon mengalami penambahan elektron. Yang kedua, apakah banyaknya gosokan pada balon mempengaruhi hasilnya? Iya, semakin banyak gosokan balon semakin cepat pula, dan maka semakin banyak penambahan elektron pada balon. Yang ketiga, apa yang terjadi pada potongan kertas kecil ketika didekatkan dengan balon yang bermuatan listrik? Jelaskan dan berikan bagaimana hal
akan menempel pada balon yang telah digosokkan dengan tangan. Hal ini dikarenakan balon yang digosok dengan tangan mengalami penambahan muatan elektron yang mengakibatkan kelebihan muatan elektron pada balon. Saat didekatkan ke potongan kertas, muatan elektron yang ada pada balon dialirkan ke potongan kertas yang bermuatan rendah atau positif, sehingga potongan kertas tersebut menempel pada balon. Pertanyaan yang keempat, apakah menggosok balon dalam satu arah memberikan hasil yang berbeda dengan menggosok balon dengan arah bolak-balik? Iya, hal ini dikarenakan balon yang digosok dengan arah bolak-balik lebih cepat mengalami kelebihan elektron dibanding dengan gosok satu arah. Pertanyaan yang kelima, apa yang terjadi ketika penggaris yang telah digosokkan ke rambut ke kain didekatkan pada potongan kertas kecil? Potongan kertas menempel pada penggaris yang digosokkan. Yang keenam, mengapa hal itu bisa terjadi? Penggaris digosokkan pada kain bolak-balik menyebabkan penambahan elektron terhadap penggaris, sehingga penggaris bermuatan negatif. Saat didekatkan potongan kertas, muatan elektron di kain media terdekat untuk dialirkan elektron, yaitu potongan kertas yang bermuatan positif, sehingga potongan kertas menempel pada penggaris untuk menerima muatan negatif dari penggaris tersebut. Hal ini juga terjadi pada balon yang digosokkan dengan tangan. Kesimpulan dari hasil percobaan kami yaitu balon dan penggaris yang awalnya bermuatan netral mengalami penambahan muatan elektron sehingga berubah menjadi muatan negatif. Potongan kertas yang bermuatan negatif dan bermuatan positif didekatkan oleh balon dan penggaris yang sudah digosokkan tadi, yang menerima aliran elektron dari balon dan penggaris yang menyebabkan kertas menempel pada balon juga penggaris. Sekian presentasi dari kami. Jika kami ada salah kata atau ucapan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri plus kelompok kelas. Allahu Akbar. Oke, ada yang memberi tanggapan, tambahan atau sanggahan tafadhol? Silakan. Oke, Ibu kasih poin untuk kelompok B 95. Lanjut kelompok C, kelompok Zia, tafadhol Zia. Ya. Dan silakan stand up please, stand up, stand up. Lihat ke depan, lihat ke depan, lihat teman, lihat teman. Nah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan di kelompok kami. Alat dan bahan penggaris balon gunting dan kertas. Langsung saja, gunting kertas menjadi potongan kecil, gosok penggaris pada rambut yang kami secara ke arah, dekatkan penggaris pada potongan kertas kecil. 5. Tiup balon dari sampingnya. 6. Pegang balon dengan satu tangan dengan cepat gosokkan tangan yang satu lagi menunjukkan di permukaan dan belakang pada depan 1 kali. 7. Dekatkan balon pada potongan kecil. Hasil pengamatan dari kelompok kami. 1. Penggaris plastik digosok dengan lain bermuatan negatif. 2. Balon digosok dengan tangan bermuatan negatif. Apa yang terjadi dengan balon ketika digosok? Panas. 2. Apakah banyak yang gosokan pada balon mengalami hasilnya? Semakin banyak gosokan di balon atau semakin banyak juga kesulitan. Mengapa hal ini terjadi karena tidak ditemukan? Oke, Ya. beri plus buat kelompok C. Oke, ada pertanyaan? Pas? Oke, kita lanjut kelompok 4. Sharon, ya, tafadhol. Devi, hadap ke depan, hadap ke depan, hadap ke teman, hadap ke depan. Poin untuk kelompoknya Oh ya, poin kelompok C Ibu kasih 88. Lanjut kelompok D. Anak kali ini akan mempresentasikan Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak dari kelompok D akan mempresentasikan tentang
dapat menjadi potongan-potongan video. Semoga kembali pada kain oleh kita ke arah. Dekatkan kembali pada potongan kertas kecil dan amati yang terjadi. Lalu tiup balon dan tubuhnya, pegang balon dengan kaki tangan dan dengan cepat putarkan tangan yang satu lagi. Poin 7 di permukaan balon 8 sampai 10 kali. Poin 7 dekatkan balon pada potongan kertas kecil dan terakhir amati yang terjadi. Kesimpulan dari eksperimen ini adalah yang terjadi dengan balon ketika digosok adalah kertas dengan sendirinya akan terangkat. Kemudian potongan kertas kecil ketika dilipatkan dengan balon yang bermuatan listrik, dia akan menempel dengan sendirinya tanpa disentuh karena adanya muatan listrik negatif. Dan ketika penggeraknya telah digosokkan didekatkan pada potongan kertas kecil, dia akan menempel. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena adanya muatan negatif. Mungkin sekian dari kelompok anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, takbir buat kelompok D. Beri aplaus. Oke, kelompok D Ibu kasih poin 98. Oke, dan mungkin ayah, anak ibu, siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari percobaan kita hari ini? Tafadhal, katakan. Winta. Sebuah fisika dapat menunjukkan sebuah objek menangkap sebuahnya menempel atau negatif. Ya. Nah, dikatakan dengan benda bermuatan positif akan terlibat dikarenakan karena listrik satu bisa terjadi lebih besar. Oke, takbir buat Winta. Allahu Akbar. Boleh baby, Fadila, tafadhal. Yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini, angkat tangan dari percobaan. Fadila? Ayo Fadila, tafadhal. Ayo Fadila. Untuk mengetahui sebuah contoh sederhana sehingga listrik statis dapat terjadi apa ya? Jika listrik statis dapat terjadi dilakukan sesuatu kepada benda yang awalnya netral. Ya, oke. Baik, nah jadi kesimpulan kita hari ini bahwa listrik itu bisa terjadi dengan caranya gesekan. Nah, penggaris ini yang awalnya dia bermuatan apa? Netral. Ketika digosok sama kain wol, maka penggaris tadi bermuatan listrik sehingga bisa menarik potongan-potongan kertas. Nah, itu. Nah, sama seperti tadi. Banyak sekali contoh listrik itu dalam kehidupan sehari-hari kayak petir. Dengan adanya petir yang datang, maka tandanya akan turunnya hujan. Nah, jadi apa yang harus antum lakukan ketika turun hujan? Kita membaca doa. Ayo sama-sama kita membaca doa turun hujan. Wahid, isnai, salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Amin. Nah, jadi ketika turun hujan, sama-sama kita membaca doa turun hujan. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kakak baca bukunya, buka halaman 120. Itu materi kita selanjutnya tentang gaya kolom. Baik toh? Hal indah soal? Oke, takbir buat kita semua. Allahu Akbar. Siapa suka hati bilang Allah. Siapa suka hati bilang Allah. Siapa suka hati yang memangnya begitu. Siapa suka hati bilang Allah. Takbir. Oke, semoga bermanfaat. Ibu tutup dengan melafazkan